Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini kita kembali dengan pembelajaran biologi dengan materi ruang lingkup biologi. Nah, biologi itu apa sih? Jadi, biologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu bios yang artinya hidup dan logos yang artinya ilmu. Biologi merupakan ilmu pengetahuan alam yang mempelajari tentang perihal kehidupan sejak jutaan tahun silam hingga saat ini, di mana telah berkembang sedemikian rupa dengan segala perwujudan dan kompleksitasnya, mulai dari molekuler hingga interaksi antar makhluk hidup dan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Biologi mengkaji objek dan ragam persoalan dari berbagai tingkat organisasi kehidupan serta interaksinya dengan lingkungan. Objek dan kajian biologi meliputi seluruh makhluk hidup, yaitu bakteri, protista, jamur, tumbuhan, dan hewan, mulai dari tingkat molekul, sel, jaringan, organ, sistem organ, individu, populasi, komunitas, ekosistem, sampai tingkat bioma. Berikut adalah ciri-ciri biologi. Sebagai ilmu sains, biologi memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Memiliki objek kajian berupa benda-benda konkret, dikembangkan berdasarkan pengalaman empiris atau berdasarkan pengalaman nyata, menggunakan cara berpikir logis, mengkaji sesuatu yang menggunakan langkah sistematis, hasil kajiannya bersifat objektif, artinya hasil penelitian bersifat ilmiah dan apa adanya. Hasil kajiannya merupakan hukum berlaku umum, dimanapun berlakunya hasilnya akan sama. Berikut merupakan ciri-ciri makhluk hidup. Pertama, memiliki susunan tubuh. Dalam contohnya di sini adalah misalnya pada burung. Burung memiliki susunan tubuh yang terdiri atas paruh, kepala, badan, ekor, dan yang lainnya. Kemudian adaptasi. Adaptasi di sini contohnya adalah adaptasi morfologi, misalnya pada paruh burung yang menyesuaikan dengan jenis makanannya. Kemudian artinya tumbuh. Tumbuh artinya terjadi pertambahan ukuran dan volume. Jadi di sini misalnya pada ayam. Ayam itu tumbuh mulai dari telur jadi ayam kecil sehingga ayam dewasa. Kemudian bergerak. Contohnya burung di sini bergerak dengan terbang ke sana kemari. Kemudian makhluk hidup membutuhkan nutrisi. Di sini contohnya pada burung dara. Burung dara memenuhi kebutuhan nutrisinya dari biji-bijian. Kemudian makhluk hidup memiliki gen. Nah, gen merupakan salah satu bentuk pewarisan sifat dari induknya. Contohnya di sini adalah pada burung. Burung memiliki gen warna pada bulunya. Kemudian transportasi. Transportasi itu kalau pada hewan dan manusia contohnya adalah sistem peredaran darah. Kalau pada tumbuhan itu adalah suplai hara dan air dari akar ke daun dan suplai hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Untuk reproduksi contohnya agar makhluk hidup dapat mempertahankan jenisnya untuk berkembang biak dan sebagainya. Metabolisme di sini contohnya pada sistem pencernaan. Pada burung itu ada namanya tembolok dan organ-organ sistem pencernaan lainnya. Oke, di sini ruang lingkup biologi juga akan membahas mengenai objek pada tingkat kehidupan dan cabang ilmu biologi dan permasalahannya. Objek pada tingkat kehidupan itu mulai dari molekul, sel, jaringan organ, dan sistem organ. Kemudian cabang ilmu biologi ini terkait dengan cabang-cabang ilmu biologi yang terkait dengan kehidupan kita sehari-hari. Molekul. Dalam ilmu kimia, molekul merupakan bagian terkecil dan tak terpisahkan dari senyawa murni yang memiliki ciri unik kimia dan fisik. Molekul terdiri atas 2 atau lebih ikatan atom. Contoh, air memiliki 2 atom H dan 1 atom O akan membentuk molekul air yaitu H2O yang memiliki ciri-ciri fisik tertentu.
Hal serupa terjadi pada molekul lain seperti protein, garam, air, glukosa, DNA, dan RNA. Molekul belum bisa dikatakan sebagai unit kehidupan. Akan tetapi, molekul memiliki peran yang sangat besar terhadap kehidupan, sehingga kajian di bidang ini merupakan hal yang sangat penting. Bahkan, biologi molekuler merupakan cabang ilmu biologi yang saat ini sedang berkembang dengan pesat. Salah satu persoalan yang menjadi kajian dalam tingkat molekul adalah virus. Virus memiliki sebagian ciri kehidupan dan sebagian ciri tidak hidup. Virus banyak menyebabkan penyakit bagi manusia, hewan, maupun tumbuhan, sehingga disebut juga sebagai parasit obligat. Salah satunya ialah wabah virus COVID-19 yang saat ini sedang merebak, dan saat ini para ilmuwan baik di Indonesia maupun dunia sedang berlomba-lomba menemukan vaksin virus ini. Objek lain yang dikaji dalam tingkat molekul adalah interaksi DNA, RNA, dan sintesis protein. Penelitian di bidang ini sangat bermanfaat dalam dunia kesehatan melalui penemuan keragaman gen di bidang penyakit darah, hepatitis B, maupun malaria. Selain itu, penelitian molekuler dapat membantu mengidentifikasi jenazah yang rusak melalui pemeriksaan DNA. Sel merupakan unit fungsional terkecil pada kehidupan. Sel memiliki organel-organel yang disebut sebagai organel sel. Organel sel tersebut antara lain dinding sel, membran sel, mitokondria, plasida, vakuola, inti sel, retikulum endoplasma, lisosom, sitoplasma, badan Golgi, dan peroksisom. Makhluk hidup sendiri ada yang tersusun atas satu sel, seperti bakteri, paramecium, dan amoeba. Ada juga makhluk hidup yang terdiri atas banyak sel atau disebut multiseluler, seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Sel yang menyusun makhluk hidup multiseluler contohnya sel darah, sel jantung, sel saraf, sel epitel, dan sel epidermis. Saat ini, penelitian pada berbagai organisme uniseluler berkembang pesat. Para peneliti berhasil mengidentifikasi organisme uniseluler yang menyebabkan penyakit pada manusia maupun hewan. Beberapa bakteri yang diketahui menyebabkan penyakit adalah Clostridium botulinum yang menyebabkan keracunan makanan, Clostridium tetani yang menyebabkan penyakit tetanus, dan Bacillus anthracis yang menyebabkan penyakit antraks pada hewan ternak. Kajian mendalam mengenai organisme uniseluler ini membantu kita untuk memahami cara pengobatan dan pencegahan penyakit yang disebabkannya. Jaringan organ dan sistem organ. Jaringan merupakan kumpulan sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama. Tubuh hewan terdiri atas bermacam-macam jaringan, seperti jaringan otot, jaringan saraf, serta jaringan pembuluh pada tumbuhan. Seperti pada gambar ini adalah sel otot yang membentuk jaringan otot dan sel saraf yang membentuk jaringan saraf. Jaringan-jaringan ini kemudian akan bekerja sama membentuk organ. Organ merupakan struktur tubuh yang tersusun atas beberapa jaringan yang berbeda dengan fungsi tertentu. Setiap organ memiliki fungsi yang spesifik. Contohnya lambung, otak, dan paru-paru pada manusia dan hewan, serta akar, batang, dan daun pada tumbuhan. Organ-organ ini kemudian akan menyusun suatu sistem yang disebut sebagai sistem organ. Sistem organ tersusun atas organ yang saling berinteraksi dalam menjalankan fungsinya dalam tubuh. Sebagai contoh adalah pembuluh darah berfungsi untuk mengedarkan darah ke seluruh tubuh. Organisme atau individu. Sistem organ saling bekerja sama sehingga terbentuk individu utuh yang disebut sebagai organisme. Di tingkat individu berlangsung mekanisme kompleks yang terjadi karena koordinasi dan regulasi bermacam-macam sistem tubuh. Contohnya manusia. Manusia sendiri merupakan individu yang terdiri atas bermacam-macam sistem organ, antara lain sistem gerak, sistem sirkulasi, sistem pencernaan, sistem respirasi, sistem ekskresi, sistem reproduksi, dan sistem imun. Kajian pada objek organisme membawa banyak manfaat bagi kehidupan. Contohnya, berbagai jenis tumbuhan diketahui memiliki manfaat sebagai makanan, obat-obatan, juga bahan sandang papan.
Demikian pula banyak jenis hewan yang bermanfaat sebagai bahan pangan karena kandungan protein sangat tinggi. Populasi, komunitas, ekosistem, dan bioma. Kelompok organisme sejenis berkumpul dalam suatu area pada waktu yang sama akan membentuk suatu populasi. Contohnya, populasi manusia, populasi sapi, populasi semut, dan populasi rumput. Populasi yang berbeda saling hidup bersama dalam lingkungan yang sama membentuk komunitas. Di dalam komunitas selalu ada interaksi, baik antar anggota dalam populasi maupun antar populasi yang berlainan. Semua organisme juga saling berinteraksi dengan lingkungannya membentuk ekosistem. Beragam ekosistem bergabung membentuk bioma. Dengan kata lain, bioma adalah ekosistem dalam ukuran yang besar. Contohnya, bioma hutan hujan tropis, bioma padang rumput, bioma taiga, bioma tundra, dan bioma gurun. Nah, selanjutnya kita akan belajar mengenai cabang-cabang biologi dan permasalahannya. Pertama, ekologi. Ekologi merupakan hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Kemudian evolusi. Evolusi merupakan sejarah perkembangan makhluk hidup dari tingkat rendah menuju ke tingkat tinggi yang lebih kompleks. Paleontologi. Paleontologi, ilmu biologi yang terkait dengan fosil dan hubungannya dengan sejarah bumi. Zoologi, ilmu biologi yang terkait dengan dunia hewan. Botani, ilmu biologi yang terkait dengan dunia tumbuhan. Mikologi, ilmu biologi yang terkait dengan jamur dan seluk-beluknya. Mikrobiologi. Mikrobiologi adalah ilmu biologi yang terkait dengan mikroba atau jasad ternik dan seluk-beluknya. Sitologi, ilmu biologi yang terkait dengan struktur dan fungsi sel tubuh makhluk hidup. Morfologi, ilmu yang terkait dengan struktur dan bentuk luar tubuh makhluk hidup. Taksonomi, ilmu biologi mengenai pengelompokan atau klasifikasi makhluk hidup. Virologi tentang virus dan seluk-beluknya. Histologi tentang struktur dan fungsi jaringan tubuh makhluk hidup. Anatomi mengenai letak dan struktur organ tubuh bagian dalam makhluk hidup. Fisiologi tentang faal atau fungsi dan cara kerja organ-organ tubuh makhluk hidup. Embriologi adalah ilmu biologi terkait dengan perkembangan embrio dari zigot sampai janin beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Genetika, ilmu biologi terkait mekanisme dan hukum-hukum pewarisan sifat. Ornitologi, ilmu biologi terkait dengan burung atau unggas dan seluk-beluknya. Mammalogi, terkait dengan hewan menyusui atau mamalia dan seluk-beluknya. Entomologi, ilmu biologi terkait dengan serangga dan seluk-beluknya. Ilmu biologi terkait dengan pengelolaan kesehatan individu. Patologi, ilmu biologi terkait dengan penyakit-penyakit yang menyerang makhluk hidup. Teknologi, ilmu biologi terkait dengan penggunaan proses dan bahan biologi untuk penyediaan barang atau jasa. Herpetologi, ilmu biologi terkait dengan reptil, amfibi, dan seluk-beluknya. Baik, untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai metode ilmiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.